Maria, atau Anda masih concern itu anak Maria diperlakukan demikian? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya pertanyakan, bahwa kebenaran yang Pak Hendy sampaikan kepada saya, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Bapak tahu bahwa hal tersebut tidak benar? Oke, baik. Apakah Bapak memiliki data yang bisa dibilang kredibel, dapat dipercaya, atau seperti apa? Jawaban paling singkat, tepat, padat, dan berdata adanya di Ibrani 5 nomor 7. Baik, silakan Pak. Bisa Anda buka mungkin di sana. Itu jawaban pamungkas untuk segala tuduhan kepada Yesus Mesias. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang soleh. Segala bentuk permintaannya dengan ratap tangis selalu diterima dan ditolong oleh yang mengutus dia. Ini tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dieliminasi. Artinya apa? Kalau ini sudah dipegang, segala bentuk fitnahan apapun itu, artinya Yesus terselamatkan dari fitnahan itu. Kamilah umat Islam yang meluruskan ini semua. Tentu dengan berdasarkan juga data yang dibawakan Mbak Juma tadi di Al-Quran, terutama di An-Nisa 157 itu tadi. Jadi umat Islam itu sangat menyayangi, sangat mengimani Yesus Mesias, Nabi Isa alaihissalam. Tidak seiman seorang muslim kalau ada sedikit di dalam pikiran kita kalau Yesus Mesias atau Nabi Isa alaihissalam dipersekusi. Setuju sampai sini? Baik, tadi Pak Hendy mengambil Ibrani berapa tadi Pak Hendy? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Saya coba bacain ya Pak Hendy. Ibrani 5 ayat 7 berbunyi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini maksudnya Sang Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Di sini gimana? Judul perikopnya Yesus sebagai imam besar. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Hendy? Artinya adalah segala kesulitan apapun yang dalami oleh Yesus Mesias, doanya selalu diterima dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Itu intinya. Artinya salib itu mara bahaya, salib itu penistaan, salib itu tempat kutuk, salib itu tempat orang yang dirasuki oleh iblis dan seterusnya. Artinya Yesus doanya diterima. Jadi Yesus Mesias tidak pernah diperlakukan demikian. Itulah yang diluruskan oleh Al-Quran. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Hendy. Oke, sebelum kita membahas yang tadi, maka akan timbul satu pertanyaan Pak Hendy. Jika memang benar Tuhan Yesus ini ketika dia berdoa memohon kepada Sang Allah, maka dia akan didengarkan doa-doanya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar semua doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dikabulkan sama Sang Allah? Ya itu buktinya. Itu buktinya. Gimana? Ya. Itu buktinya Ibrani. Karena Anda udah baca tadi, masa diulang lagi? Oke, baik. Pada kenyataannya kalau kita lihat dari data-data yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, di situ ada beberapa doa-doa Tuhan Yesus itu sendiri yang tidak dijawab sama Sang Bapa. Salah satunya konteksnya yang di Taman Getsemani itu. Lalu bagaimana? Apakah Alkitab ini kontradiksi? Karena di Ibrani ini mengatakan bahwa Alkitab ini Tuhan Yesus ketika dia berdoa semua doanya dijawab sama Sang Allah. Sedangkan yang di Taman Getsemani ini doanya yang untuk memohon itu karena dia takut sedih itu tidak didengarkannya. Lalu bagaimana nih? Apakah menurut Pak Hendy bagaimana Pak Hendy? Apakah benar tuh demikian? Beginilah bro. Kalau di Matius 26:39 kira-kira bunyinya begini ya. Ya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa di sini? Cawan adalah salib. Jadi dia menyerahkan semua kepada Bapa yang di surga. Ya. Artinya apa? Sebagaimana sinkron dengan Ibrani 5 nomor 7 dan Ulangan 20:13, di sana tertulis tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya kehendak Bapa itu, sebagaimana Ibrani 5:7, kehendak Bapa menyelamatkan utusannya dari mara bahaya itu. Jadi tidak ada doa Yeshua Mashiach ditolak. Yang menolak doa Yeshua Mashiach adalah penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan ditabrakkan antara hubungan utusan dengan yang mengutus. Itu sinkron 24 jam antara wakil Tuhan di muka bumi dengan Tuhan yang ada di atas. Itu 24 jam sinkron. Nggak boleh meleset sedikit pun. Kenapa? Kalau ada yang meleset, artinya Sang Pencipta alam semesta ini ambigu dalam hal mengeluarkan statement atau firman atau petunjuk kepada manusia di zaman itu. Nggak boleh meleset, nggak boleh kontradiksi. Di sisi lain, Sang Pencipta nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Di sisi lain ada penulis mengatakan dia mati di tiang salib, menjadi Tuhan kembali, menjadi Roma 14 nomor 9. Nah ini menurut Anda, yang manakah yang dipercaya? Surat-surat yang bernama surat Paulus itu atau doa Yesus ditolak atau diterima? Disinilah bentuk penyelewengan firman Sang Pencipta yang dibengkokkan oleh orang-orang yang kemudian diputuskan di suatu negara yang bukan dari asal usul Yeshua Mashiach, itu di Roma. Masihkah Anda ingin percaya demikian, Bro Yitro? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Kita kembali lagi untuk pembahasan yang di Taman Getsemani ini, yang dimana Pak Hendy tadi mengatakan, bukan Pak Hendy, di dalam Bible mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa, dia menyatakan, ya udahlah Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Lalu Pak Hendy mengatakan bahwa kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu yaitu untuk menyelamatkannya. Oke, demikian ya Pak Hendy. Nah, halo, gimana Pak Hendy? Ya, terusin. Oke. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Pak Hendy tahu bahwa dalam konteks yang ada di Taman Getsemani ini bahwa kehendak Tuhan itu untuk menyelamatkan Tuhan Yesus? Oke, itu satu. Silakan Pak Hendy untuk dijawab dulu. Yeshua Mashiach itu bersama murid-muridnya ke Bukit Getsemani, menyingkir ke sana bukan untuk rekreasi. Karena setiap para nabi dan rasul itu kalau dalam mengalami kesulitan, dia berpindah tempat dari tempat keramaian ke tempat yang sepi. Di sana dia benar-benar semalaman mempasrahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Sampai di situ dia berdoa semalaman. Bahkan doanya sampai mengeluarkan keringat seperti darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Intinya adalah diselamatkan dari penyaliban. Disambung dengan tadi Ibrani 5:7, segala ratap tangis doanya itu dikabulkan. Sinkron ini barang. Masihkah Anda mengatakan doa Yesus ditolak kemudian disalib? Silakan. Oke, baik. Oke, baik Pak. Jangan dipaksakan berpikir, Bro. Mending ikuti apa alurnya aja biar Anda nyaman. Ya, baik Pak Hendy, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya saya ngikut-ngikut aja, artinya kita udah selesai berdiskusi, tidak ada diskusi lagi. Tetapi ya inilah yang namanya diskusi Pak Hendy. Baik Pak Hendy, terima kasih. Mungkin yang perlu kita bahas kembali adalah pertama, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas kembali. Apa tujuan si Tuhan Yesus itu sendiri datang ke dunia? Tujuan si Bapa ini mengutus dia ini apa? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus
di Taman Getsemani ketika dia mau ditangkap atau mau disalibkan itu dia menjadi tidak berdaya. Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa disimpulkan dari apa yang Pak Hendy pertanyakan ke Baik. saya dari tadi, dan saya izin untuk menjawabnya Pak Hendy. Dari kedua pertanyaan yang tadi saya ulangi, apa tujuan atau kehendak Allah untuk mengutus Tuhan Yesus ini turun ke dunia, itu satu. Yang kedua, apakah ketika Tuhan Yesus ingin ditangkap atau di kayu salib ini dia tidak berdaya atau hilang kuasanya atau bla 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 gitu ya. Oke, saya akan jawab. Pertama, kehendak Allah mengapa mengutus Tuhan Yesus ini turun ke bumi itu adalah satu, yaitu dengan misi dia menyelamatkan manusia. Itu tema besarnya. Menyelamatkan manusia dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan melalui hal itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ini kita kembalikan ke PB lagi. Pada dasarnya setiap manusia yang seperti disampaikan sama Pak Jaya tadi adalah sudah mati. Jadi manusia ini mati kedua kali. Jadi ada dua kali kematian nih. Pertama mati secara fisik, kedua mati secara rohani. Nah, ketika Tuhan Allah melihat Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, dia menjadi terpisah dari Allah. Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat mencari Allah karena keterpisahan itu tadi. Kita tahu bahwa Allah ini maha kuasa, maha mulia, sedangkan manusia ini maha tidak berkuasa dan tidak mulia gitu. Jadi ada gap yang sangat jauh. Oke. Suci dengan tidak. Nah, Stop dulu nomor 1, Dek. Aku udah paham. Silakan. Anda ini berbicara berdasarkan apa yang Anda dengarkan dari pendeta. Itu namanya doktrin. It's okay, itu iman Anda. Kami nggak mau membubarkan iman Anda malam hari ini. Kami hanya di sini berusaha untuk bagaimana akal sehat ini kepake dulu. Karena iman kalau hanya mengimani saja, tidak logis, tidak masuk akal, itu nanti bentrok. Saya rasa Anda ini masih sehat. Apa tujuan Yesus diutus ke muka bumi? Hanya satu tujuan Yesus Mesias, itu yang paling utama. Ditulis di Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu inti. Apa itu? Yesus Mesias meluruskan, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Karena sesudah Nabi Musa itu vakum, nggak ada utusan, berantakan itu. Datang Yesus Mesias. Apa yang diajarkan? Intinya bukan mengajarkan bahwa saya mati menebus dosa. Ini bukan pengajaran Yesus Mesias. Ini tulisan orang lain setelah Yesus Mesias nggak ada. Ini tulisan oleh-oleh yang dibawa penjajah supaya agama pagan penjajah ini berkembang agar diminati orang banyak. Diambillah tokoh Yesus Mesias ini menjadi tokoh biar laku dijual. Padahal ajaran Yesus Mesias adalah Sema Israel. Tuhan itu satu loh ya. Cuma satu loh Tuhan itu. Nah, bagaimana cara mencontohkannya? Nah, lihat apa yang dia lakukan. Melanjutkan ajaran Nabi Musa. Apa itu? Sujud dong, berdoa dong, masuk sinagog dong, berwudu dong, disunat dong, jangan makan babi dong, dan seterusnya. Kata Yesus Mesias, tidak boleh menghapus satu titik saja dari hukum Taurat itu sebelum semua terjadi. Jadi Yesus Mesias itu takluk kepada perintah Tuhannya. Nggak ada ajaran Yesus Mesias, saya datang ke muka bumi untuk mati di salib menebus dosa kalian. Ini ajaran yang baru datang setelah Yesus Mesias hadir. Karena yang namanya dosa waris itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun kecuali penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hendy. Pertama, saya ingin membantah dengan apa yang Pak Hendy sampaikan tadi, bahwa saya ini hanya mendengarkan khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan. Itu saya ingin menjawab bahwa itu tidak benar ya Pak Hendy. Karena jujur saya sendiri adalah salah seorang yang termasuk yang mau belajar dan mau kritis dalam apa yang saya pelajari.
Dan itu benar otodidak saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, Pak Hendy. Oke, Pak Hendy, untuk mengenai Nomor 2 dong, kan ada 2 yang Anda tanya tadi. Masih Oke. ingat pertanyaan nomor 2 Anda? Saya masih ingat loh. Kenapa Yesus ditangkap? Kan gitu. betul. Saya itu menulis apa yang Anda supaya nggak kemana-mana. Iya benar Pak Hendy, saya juga demikian. Oke, saya mau mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus ini tidak berdaya ketika dia ingin ditangkap? Apakah dia ini hilang kuasanya? Itu ya pertanyaan saya yang kedua, betul ya Pak Hendy ya? Oke. Saja terus. Ya. Di sini saya mau mengatakan bahwa bukan karena dia tidak berdaya, bukan karena dia tidak berkuasa melawan orang-orang Farisi dan sebagainya gitu. Karena pada saat penangkapan Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani, di situ ada terjadi sebuah peristiwa yang dimana seorang Simon Petrus menghunuskan pedangnya dan menghunuskan lidah dari salah satu imam Farisi di sana sehingga putus, dan Tuhan Yesus cepat untuk memasukkan menyembuhkannya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, ini menarik nih, Simon, sarungkan pedangmu, katanya. Demikian. Terus emangnya kamu pikir saya nggak bisa ya mau panggil bala tentara yang beribu-ribu heksa untuk membantu saya menghadapi mereka ini? Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri dia sebenarnya bisa untuk memberontak karena dia punya kuasa untuk memanggil malaikat-malaikat ini. Tetapi pertanyaannya, mengapa orang yang punya kuasa ini tidak mau menggunakan kuasanya untuk melawan orang-orang itu? Hanya satu jawabannya, karena dia mau menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan misi dia di dunia ini. Demikian Pak Hendy. Bro, Jawaban nomor 2. Bro, pakai satu data saja. Gini aja loh ya, daripada panjang. Yesus Masya kan dari tadi dibahas banyak sekali data yang Anda dibawakan. Bahwa yang ditangkap itu bukan anaknya Maria. Anda tahu nggak itu apa yang diucapkan di salib, Eli Eli lama sabachthani? Allah, Bapakku, Bapakku. Yesus nggak pernah mengucapkan Eli selama hidupnya. Yesus Masya selama hidupnya enggak pernah mengucapkan kata Eli. Jadi siapa yang berbicara kata Eli itu? Orang lain coy. Karena Yesus selama hidupnya dia selalu ya Bapakku. Gak pernah Eli-Eli dia. Oke? Penulis mengutip Eli-Eli itu di Mazmur 22 nomor 2. Dihubung-hubungkanlah dia menjadi doktrin yang Anda pakai sekarang. Itu satu ya. Saya kasih lagi satu tanda. Angkatan jahat minta tanda. Apa jawaban Yesus Masya? Nabi Yunus. Tanda Yunus. Anda paham tanda Yunus seperti apa? Yes, mati di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa yang terjadi di Yunus 3 hari 3 malam perut ikan? Apa yang terjadi? Beliau masih hidup. Hidup. Yesus Masya di dalam hidup atau mati? Beliau di situ dikatakan mati. Dan pada hari itu baru bangkit. Berarti Anda membantah, Anda termasuk orang jahat yang bertanya kepada Yesus Masya. Jadi orang jahat itu selalu ingin mematikan Yesus. Selalu orang-orang bertanya, Yesus mati. Padahal Yesus sudah mengasih tanda kepada kalian, hai orang yang waras. Hai orang-orang yang waras. Orang jahat ini minta tanda loh. Ini tandanya, tanda Yunus kok mudah jawabnya. Yesus itu tidak bertele-tele kalau ditanya. Kenapa? Karena jawabannya bukan dari dirinya sendiri. Jawabannya turun langsung dari Tuhannya. Jadi jawabannya plek 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 plek. Tidak bisa diganggu gugat. Hanya orang jahat yang mengganggu gugat itu. Paham sampai sini? Yesus Masya itu pinter. Saking pinternya, kenapa dia pinter? Karena dibeli ilmu dari Tuhannya. Firman yang dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi semua yang dia ucapkan itu tuntunan dari Tuhannya. Jadi nggak pernah salah dia berucap.
Ilmu loh ini bro, ilmu. Oke? Yesua Baik. Masih nggak pernah salah dalam berbuat. Kenapa? Karena segala firman yang engkau berikan kepadaku, kusampaikan kepada mereka. Yesus hanya penyampai firman. Yang dia ucapkan itu ilmu dari Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan, kehendak Bapa. Apa yang aku ucapkan, kehendak Bapa. Makanya Yesus nggak pernah keseleo lidah. Selalu to the point dalam memberikan keterangan. Karena apa yang dia sampaikan adalah oral. Firman Tuhan, itulah yang disebut Injil, berita baik. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Deal? Deal? Sangat setuju Pak Hendy. Ya udah, lain kali jangan salahin Yesus lagi, jangan dibantah lagi. Tapi Dia orang baik. Pak Hendy, saya sangat setuju Yesus itu memang orang baik dan dia memang nggak ada salah ya karena dia Tuhan itu sendiri. Di situ dikatakan yang Pak Hendy kutip tadi bahwa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapa ya, begitu ya Pak Hendy ya. Tapi ya, kita jangan lupa di situ juga di Alkitab ini bertebaran ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya apa yang dikatakan kepada Bapa itu secara tidak langsung dia menyebut dirinya sendiri, Pak Hendy. Ya itulah yang dimaksud Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Apa yang aku ajarkan, apa yang ingin aku capai, itulah tujuan Bapa yang diajarkan kepada aku, kau sampaikan kepada Bani Israel. Bukan berarti dia satu badan, satu fisik, satu rumah, enggak. Tapi satu tujuan, satu pengajaran. Dimasukkan pengajaran itu, wahyu itu ke dalam diri Yesus, itu namanya satu dengan Bapa. Makanya ucapannya itu enggak ada yang balelo. Enggak ada yang membingungkan orang. Yang membuat Anda bingung adalah pengajaran Yesua Mesias, ya, ditambah-tambahin, dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapakah itu? Anda nebak sendiri aja deh. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Datang Markus 16, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini yang benar yang mana nih? Yesus Bani Israel atau disuruh pergi seluruh dunia? Nah, yang mana yang Anda pegang? Baik, terima kasih Pak Hendy. Memang di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia mengatakan dirinya bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel atau domba-domba Israel dalam istilahnya seperti itu. Tetapi ada sebuah peristiwa juga Pak Hendy, jika Pak Hendy membaca, di situ ada seorang wanita yang dimana wanita ini memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau sekiranya boleh saya memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja gitu. Dan maksudnya ini adalah boleh nggak sih? Ini wanita ini bukan orang Israel. Tuhan, saya tahu kalau Tuhan ini diutus hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi izinkan saya buat ambil remah-remah dari roti yang sudah jatuh dari atas meja ini Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus mengiyakan dan dia menyembuhkan anak ibu ini. Nah di situ kita bisa melihat bahwa dua hal tersebut yang Pak Hendy sampaikan itu sangatlah tidak kontradiktif. Karena dalam perilaku Tuhan Yesus sendiri dia menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Makanya di situ dikatakan bukan hukum yang mengatur kita, tetapi dialah yang hukum itu gitu. Tuhan Yesuslah yang hukum itu. Dia hukum itu. Oleh sebab itu, ketika dia menyontohkan bahwa tidak hanya orang-orang yang Yahudi saja yang perlu dia sembuhkan dalam konteksnya wanita itu, dia juga menyembuhkan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, makanya tidak salah untuknya Matius mengatakan sebarkanlah Injil dan ke seluruh bumi. Demikian Pak Hendy. Bro, itu kan peristiwanya.
Ada seorang perempuan yang anaknya lagi mengalami kesulitan, sakit gitu ya. Benar. Dia kan minta Yesus untuk menyembuhkan dia. Perempuan itu bukan dari Bani Israel, tapi dia maksa toh. Apa yang terjadi? Yesus emosi loh itu. Dalam kisah itu, apa emosinya? Mengeluarkan kata guguk loh. Maksa terus gitu loh. Terpaksa Yesus mengeluarkan kata guguk. Dengan penutupnya, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, coy. Lu siapa lu? Itu bahasa sederhananya. Tapi karena Yesus ini manusiawi, ya dia melaksanakan juga. Itu loh bro. Tapi anggap aja itu loh, kok guguk dikeluarkan. Kan nggak baik juga gitu. Nah ini bisa dipercaya apa enggak? Kalau saya rasa sih, seorang Yesua Mesia nggak mengeluarkan kata guguk dari mulutnya, nggak mungkin lah. Kurang sopan banget loh. Dia kan orangnya sangat toleran. Kami umat muslim tuh selalu membela Yesua Mesia loh bro. Kamu aja yang percaya. Nggak mungkin lah Yesus ngatain orang guguk. Tapi kalau lu imani ya monggo saja. Yang penting adalah Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bukan untuk Indonesia. Bahkan Yesus mengatakan ya janganlah mengajarkan Bible di Asia. Nggak boleh keluar dari Bani Israel itu. Sayangnya dia ditolak. Ditolak toh dia. Belum lagi negaranya dijajah lagi pula. Penderitaannya cukup, tapi Yesus Mesia tetap tegar. Aku ini utusan Tuhan, saya melaksanakan tugasku, saya pasrahkan hidupku kepada yang mengutus aku. Ya kalau Anda percaya disenggol, ya monggo. Kalau kami enggak ada yang nyenggol dia. Anda mengatakan Yesus terkutuk disalib, kami enggak. Kami enggak percaya itu. Jadi silakan Anda memilih. Di manakah Anda ingin memilih pada kesempatan kali ini? Apakah ingin Anda melepaskan fitnahan-fitnahan itu terhadap anak kesayangan Maria? Atau Anda ingin berkomplot sama mereka? Mengeksekusi dia di tiang salib untuk menebus dosa Anda? Ya, Anda yang berdosa, Yesus yang Anda korbankan. Ini bukan ajaran para nabi. Ini bersumber dari ajaran Dewa Molok, ajaran pagan. Gak boleh ada tumbal bro untuk menebus dosa. Apalagi tumbal darah manusia. Ini bukan ajaran para nabi. Please bro Yitro, Anda memilih yang mana? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Saya coba kembali untuk yang konteks wanita yang tadi itu tadi. Pertama, saya mau bertanya bagaimana Pak Hendy bisa tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjawab wanita itu, beliau gugup. Itu satu. Kedua, Tuhan Yesus, dia berkata bahwa yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat si wanita ini, yang memang kelihatannya sedikit memaksa, tapi sebenarnya ya anggaplah dia memaksa gitu. Yang Tuhan Yesus melihat itu bukan karena dia memaksanya, tetapi karena beliau ini memiliki iman. That's why lah Tuhan Yesus menyembuhkannya. Demikian Pak. Dan untuk yang Pak Hendy katakan lagi mengenai tidak ada konsep yang dimana untuk menebus dosa itu harus memiliki tumbal. Ya. Nah ini konsep orang pagan. Ya. Yang mau saya sampaikan bahwa di Perjanjian Lama juga orang Yahudi untuk menebus dosa itu mereka memerlukan tumbal Pak Hendy, yaitu mungkin berupa burung merpati kalau yang nggak punya uang, atau yang punya uang domba atau kambing dan sebagainya. Nah dari konsep inilah lahirlah konsep yang namanya penebusan tumbal gitu. Mengapa harus Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk ditumbalkan? Itu kasarnya begitu. Mengapa nggak hewan aja biar lebih nyaman lah, nggak perlu manusia lah, keji banget, seram amat kalau manusia yang ditumbalkan. Kenapa? Oke, cukup ya gitu bro. Ya gimana Pak Hendy? Istilah tumbal itu hanya kepada manusia. Kalau hewan itu korban. Jadi ajaran para nabi yang pernah dilakukan itu hewan yang dikorbankan. Kalau hewan yang bisa dikorbankan sebagaimana Ulangan 29:14, Anda boleh buka di sana. Kenapa harus manusia? 29:14. Itu mudah loh itu, menebus dosa.
Kenapa harus darah anak orang? Coba baca di sana. Bisa dibaca dulu. Saya kasih Ulangan. pilihan deh. 2914. Benar ya Pak? Ada ulangan 2914 ya? Benar ya? Saya coba cari dulu ya Pak. Coba. Apakah gua salah apa enggak? Oh mungkin agak keliru Pak Hendy. Apa? Enggak lah. Coba. Pasal 29 ayat 14 ya, ulangan ya Pak Hendy. Ya. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Demikian. Oh ya, salah. Ya. Keluaran 2914. Bukan ulangan, keluaran, sorry. Baik, nggak apa-apa Pak. Keluaran. Kita cari dulu. Baik. Hati-hati sobek Bible-nya, Bro. Keluaran apa Pak? 2914. Ini udah lama Pak. Udah lama, udah mau sobek-sobek ini. Oke. Keluaran ayat 29 pasal 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Demikian Pak Hendy. Sekarang lebih efisien mana? Keluaran 2914 daripada anak orang yang menebus dosa di tiang salib. Lebih efisien mana? Menebus dosa di tiang kayu salib satu untuk selama-lamanya. Ini bisa enggak? Ini masih berlaku, orang yang Yudaisme masih pakai ini yang punya kitab. Yang punya kitab masih pakai, dia enggak ganti dengan darah manusia. Yang punya kitab lo ngomong. Ngerti. Anda aja yang mengeliminasi kitab orang menjadi bahasa Yunani. Gak bisa begitu dong. Kan Yesus taat sama hukum Taurat, nggak boleh dihapus satu titik, kan gitu. Coba bayangkan, Yesus berkata satu titik tidak boleh dihapus, artinya Keluaran 2914 stay sampai sekarang, masih berlaku. Baik. Pikir. Oke, Pak Hendy. Oke, izinkan saya untuk berbicara. Maksud saya gini loh, dengerin dulu bro. Sebagaimana perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, gitu ya. Ya. Tapi boleh mengorbankan hewan. Yang mana yang kau pegang? Mengorbankan hewan atau melanggar perintah Tuhan, mengorbankan anak Maria? Yang mana yang kau pilih? Akal bro, pikir bro, waras sedikit bro. Karena saya sebagai seorang Kristen, saya pilih dua-duanya Pak. Bro nggak bisa begitu dua-duanya, ambigu itu, nggak bisa bro. Itu nanti kita bahas Pak mengenai kenapa sih agak sedikit berubah dari kitabnya Yahudi bisa menjadi kitab Kristen atau Injil gitu. Nah gini nih jawabannya gini, kalau kamu mau ambigu jawabannya ada di Efesus 2 nomor 15. Di situ kau kau mengacu di situ. Coba kau baca tulisan Paulus, pasti kau percaya itu. Karena Paulus eliminasi semua itu. Efesus berapa Pak? 2:15. Coba cari dulu. Oke, baik Pak, saya coba bacakan ya Pak. Iya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah itu dia. Artinya kau sekarang menjadi manusia baru, membatalkan hukum Taurat,
dengan matinya Yesus di tiang salib. Artinya, ya, ajaran-ajaran Yesus kau eliminasi lah, buatlah ajaran baru. Roma 14:9, ya mati jadi Tuhan lah dia. Sekarang memang mohon maaf ya Yitro, apa Ya, kehidupanmu sehari-hari itu di luar daripada ajaran Yesus, tapi dia bawa pengaruh ajaran Paulus, ya is okay. Tinggal lu pilih yang mana yang lu pegang gitu loh. Sederhana loh ini bro. baik Pak. Jadi mungkin di next saja Pak kita membahas apa yang dimaksudkan dengan membatalkan hukum Taurat di sini, karena ini poin pentingnya di sini. Pak, kita kembali lagi untuk yang masalah penyembahan atau persembahan ini ya Pak Hendy. Ya itu tadi. Mengapa saya mengatakan bahwa yang lebih efektif, atau bukan lebih efektif, yang lebih oke itu yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia satu kali untuk selamanya, ketimbang hewan sebagai ganti dosa kita. Seperti ini aja Pak logikanya. Ketika kita masih mau mengikuti apa yang menjadi landasan di PL ini, ketika kita berbuat dosa kita harus menyembahkan korban berupa domba, berupa burung merpati, berupa kambing dan sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan, setiap manusia itu tentu dalam seharinya pasti ada minimal satu atau enggak dua berbuat dosa. Dan ketika kita mengikuti apa yang di PL ini, kita berbuat dosa setiap harinya, kita perlu memotong sebuah korban. Ya, korban entah itu burung, entah itu apapun lah, kambing, domba segala macam. Dan kita tahu juga bahwa manusia yang ada di dunia saat ini itu bermiliar-miliar orang. Oke, saya paham. Apakah hewan-hewan ini dapat berkembang biak lagi? Sedangkan kita tahu setiap manusia itu pasti berbuat dosa setiap harinya, gitu Pak. Nah, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, orang Yahudi masih kok buat persembahan-persembahan itu, benar masih, tetapi di acara-acara tertentu, acara-acara yang besar, gitu Pak. Dan untuk yang kesehariannya, saya rasa mereka tidak melakukan demikian. Demikian Pak Hendy, silakan Pak. Bro, bukan berarti setiap lu berdosa, lu ambil lembu lu potong, bukan begitu maksudnya. Nah, inilah salah pengertiannya. Itu di dalam hal-hal perintah tertentu, hari raya korban seperti Yudaisme itu. Bukan asal orang berdosa langsung ambil kebo potong lagi, enggak kayak begitu maksudnya. Jadi lu simpulkan daripada tiap hari motong kebo, motong kambing, yang mending anak manusia aja dimatiin sekaligus. Kan itu praktisnya iman Anda. Enggak begitu cara menafsirkannya. Di Amsal 21:18 kan ya jelas ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi artinya di sini bro, kalau kau merasa punya dosa, kamu nggak perlu cari kambing, cari domba, cari wedus, cari kebo. Tinggal sekarang ini to the point, gampang. Lu tinggal mengadahkan tanganmu ke atas, bertobat kembali ke Islam, memohon ampun dengan bersyahadat, insya Allah kamu kembali seperti bayi baru lahir. Semua amal-amal ibadahmu terbawa. Nggak perlu pakai kebo, nggak perlu pakai wedus. Nah sekarang ini orang beragama itu nggak dipersulit, dipermudah sesuai SOP yang ada. Tapi yang namanya hari-hari besar itu disunahkan untuk demikian. Tujuannya adalah untuk berbagi kepada orang yang jarang makan daging hewan. Nah, itu namanya apa? Untuk supaya amal kita bertambah, dosa kita berkurang. Itu maksudnya, bukan tiap hari coy. Nah Anda simpulkan, daripada repot tiap hari, cukup selesai matiin anak orang kelar. Ini ajaran dari siapa? Paham sampai sini? Oke, baik Pak Hendy. Terima kasih atas penjelasannya. Saya masih memiliki argumen juga Pak Hendy mengenai hal tersebut. Menurut Pak Hendy, apakah
hanya orang-orang Yahudi itu hanya memberikan korban persembahannya pada hari-hari raya tertentu, atau mereka memberikan persembahannya setiap kali mereka berdosa. Gak, Menurut yang mana nih yang benar nih? Yudaisme itu hanya hari-hari tertentu, bukan tiap hari asal berdosa. Contoh ya, dosa kecil aja itu Yudaisme itu bersenggolan antara apa ya? Antara laki dan perempuan itu nggak boleh. Masa motong kebo lagi? Masa cari hewan? Gitu loh. Jadi ada hari-hari tertentu yang disunahkan, yang diperbolehkan. Untuk demikian, untuk berbagi saja, tujuannya berbagi kepada fakir-fakir miskin. Itulah untuk korban itu tadi. Bukan dengan cara tiap hari, bro. Itu nggak wajib juga hukumnya. Orang berdosa cari kebo, habislah kebo itu, kan gitu. Benar. Nah sekarang gini aja deh bro, karena ini tengah malam gitu ya. Iya, iya. Kalau kau percaya Yesus menebus dosamu di tiang salib, berarti hari ini kamu zero dosa dong, nggak punya dosa dong kamu hari ini. Punya atau tidak? Kalau Mikir, ditanya, mikir. kalau ditanya punya atau tidak, sudah pasti punya. Kalau punya, terus ngapain Yesus lu percaya mati di tiang salib, nebusin dosa lu kalau masih punya dosa? Nah, ini perlu bingung. penjelasan yang lebih rinci lagi, Pak. Saya bisa menjawabnya, tetapi saya rasa itu cukup panjang untuk pembahasan kita yang malam gini, Pak. Enggak, bukan panjang, ini pendek. Oke. Ini begini aja deh, Bot. Ini artinya nabrak akal sehat kamu. Kalau sudah argumentasi yang logis nabrak iman kamu, ya mikir saja, jangan bilang panjang. Padahal ini cepat dijawab. Artinya apa? Kalau memang dosamu atau dosa orang Kristen ditebus Yesus Mesias di tiang salib, ya udah hari ini lu nggak punya dosa. Selesai. Bebas kamu melenggang kemana-mana. Lu makan babi ya boleh, lu memperkaos anak orang ya boleh, lu nyolong ya boleh, dosamu udah ditebus kok. Kan begitu komitmennya bro. Gimana tuh? Baik. Oke, terima kasih Pak Hendy. Jika ditanyakan Pak Hendy apakah saya saat ini sudah tidak punya dosa, saya rasa jawaban saya bilang saya masih berdosa. Jatuh bangun proses. Bukan berarti ketika kita diselamatkan itu secara otomatis kita nih hidupnya lempeng aja buat baik terus. Ada di Alkitab mengatakan bukan yang berseru-seru Tuhan yang bakal masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi barang siapa yang mengikuti perintah Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, korelasinya seperti ini. Matius 7, 21, 23 itu bro. Coba buka baca deh. Saya tidak tahu ayat-ayatnya, tetapi saya membaca atau memahami. Ini kita Bible stasioner di sini bro. Matius 7, 21, 23 baca aja di sana. Itu sangat menyakiti kamu loh kalau kamu baca dengan cermat. Itu artinya ayat itu data Matius 7, 21, 23. Itu data yang menambok kamu loh, yang menuhankan Yesus. Baca aja. Endingnya nanti nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya? Orang jahat yang dimaksud Yesus siapa? Yang menuangkan dia, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat jual nama Yesus. Coba aja baca. Oke, baik. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah Matius 7. Matius 7. Ya, bentar, sorry. Matius 7 ayat 23 ya. Iya, 21 sampai 23. Baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami berbuat namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Siapa itu yang dimaksud Yesus itu? Baik. Pak Hendy tadi menyimpulkan bahwa yang si pembuat kejahatan ini adalah orang yang mengaku dia sebagai Tuhan atau mengaku dia sebagai
Allah. Demikian ya Pak Hendy kesimpulannya. Baik, Ya, saya akan menjawab baca dari baca dua pertanyaannya. satunya apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak aku yang di surga. Di sini saya memiliki jawabannya Pak Hendy. Hmm. Jadi di dalam kekristenan ini ada yang namanya istilah tulip. Mungkin nanti Pak Hendy boleh. Entar dulu, jangan ke sana dulu. Ini 21 Oke. menuhankan Yesus itu, menuhankan Yesus masuk surga atau tidak? Menuhankan Tuhan Yesus bisa masuk surga atau tidak? Yes, Ah, ah. 100%. Loh, jawabannya di 23 apa tuh? Jawabannya ada 23, Jawabannya Yesus yang menjawab, coba. pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, jadi yang menuhankan Yesus itu ditolak sama Yesus. Aku tidak kenal lu. Orang gua nggak pernah ngajarin gue Tuhan kok. Kenapa lu menuhankan aku? Nyala kau dari hadapanku. Kau orang jahat lah kau. Itu jawabannya. Oke. Baik-baik Pak Hendy, izinkan saya untuk memberikan jawaban saya. Lu jangan memberi Pak jawaban Hendy. sendiri, ikuti jawaban Yesus saja bro, udah 23. Lu nggak boleh nyari Nggak bisa jawaban sendiri. Yesus sudah jawab, Karena coy. di dalam Alkitab ini tidak bisa kita hanya mengambil ayat-ayat itu. Kita mesti lihat dari ayat-ayat yang lainnya karena setiap ayat yang ada di dalam Alkitab ini itu berkorelasi satu sama dengan yang lainnya. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan dari itu, Pak Hendy. Kita harus belajar ya step by step pasal. Gini aja bro, yang di 23 itu, dengerin dulu, yang di 23 itu, yang ditolak oleh Yesus, yang dianggap Yesus orang jahat, siapa? Ciri-cirinya apa? Oke, baik. Ini saya akan menjawab Pak Hendy. Jadi di dalam kekristenan itu ada yang namanya Kristen sejati dengan Kristen yang tidak sejati. Kristen Buset. sejati ini adalah ya memang jawabannya seperti ini Pak Hendy dari pelajaran yang saya pelajari. Kristen yang sejati ini adalah Kristen yang memang dipilih oleh Tuhan dan dia dibantu atau dituntun Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang Kristen yang tidak sejati adalah orang Kristen yang mengaku dirinya itu Kristen. Tentu kalau di Indonesia ya beragama Kristen lah. Ini orang yang beragama Kristen. Tetapi orang yang beragama Kristen ini beda dari orang yang beriman Kristen, beriman kepada Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Bro, ini tuh udah tengah malam, jangan jawab lah di luar konteks. Ya, ini Kan konteksnya apa ini? nanti di nomor 22, dengerin dulu bro. Di Matius 7:22, nanti kamu di sana setelah kau mati nih. Ini kan sesudah mati nih. Yes. Ini kan pada hari terakhir nih. Lu di sana nanti berseru-seru. Kan berseru-seru. Tuhan, Tuhan Yesus. Kan dulu waktu saya hidup saya menuhankan kamu. Tuhan, Tuhan Yesus. Dulu waktu saya hidup saya mengusir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan Yesus. Waktu saya di dunia saya bernubuat demi namamu. Tuhan, Tuhan Yesus, aku bermukjizat demi namamu. Nah, dijawab Yesus 23 apa? Pada waktu itu juga Yesus berterus terang kepada kamu. Apa katanya? Aku tidak mengenal kamu. Nyala daripada aku, kau orang jahat lah. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Anda minta pertolongan kepada Yesus, menerangkan apa yang kau lakukan di muka bumi sekarang, Yesus menolak lu. Itu loh. Jadi nomor 1, nomor 21, 22 itu jawabannya ada 23. Kriterianya ada 22 yang kau nanti teriak-teriak di luar sana. Sederhana, bro. Pakai akal, bro, pakai akal. Baik, Pak Hendy. Pak Hendy sendiri, menurut Pak Hendy, Kristen itu apa? Kita harus bahas ini dengan clear terlebih dahulu. Kristen itu apa? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya perlu bertanya kepada Pak Hendy, menanyakan Kristen ini apa menurut pandangan Pak Hendy? Kristen itu kan Kristos, gitu ya? Ya. Dari bahasa Yunani. Benar. Gitu ya. Pertama kali disebut Kristos itu
sesudah Yesus nggak ada di muka bumi. Ya, Betul di apa betul? Antioquia. Betul, betul. Kristus itu, Kristen itu pertama kali di Antioquia. Betul. Di Antioquia di mana sih? Di sebelah selatan Turki. Sudah ke Eropaan dia. Siapa di sana? Siapa di sana setahun lamanya bersama murid-murid? Paulus toh? Bang Andi. Iya, iya Pak. Kristen itu penyembah Yesus tanpa dasar yang jelas. Itu. Makasih Pak De. Kristen itu Kristus, pengikut Kristus artinya ya, atau dalam Salah. bahasa kurung Yesus lah, begitu ya. Untuk Kristen. Jadi gini bro. Dalam Amsal Gimana? 3 ayat 5, dengar. Heeh. Di situ dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi tidak boleh kita berasumsi sendiri. Menurut kitabmu Amsal 3 ayat 5. Sekarang pertanyaan saya, Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Karena semuanya ada di Bible, Pak Sugi. Di mana? Semuanya ada di Bible. Ayo tunjuk Saya di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya atau dari Tuhannya Yesus untuk menyembah Yesus. Ayo di mana? Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat cukup klasik ya, sering dipertanyakan. Ya, di mana tapi nggak Tuhan pernah terjawab. untuk disembah ya. Oke Pak Sugi, jika bertanya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, saya akan menjawab. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi manusia, yaitu tokoh yang sangat cocok untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan adalah tokoh Thomas. Saya tanya Ketika- Bang, gini Bang, nggak usah kemana-mana, jangan muter. Ini- Misalnya ini gini, jawab. bentar sedikit saya kasih contoh. Kalau Anda Baik. bertanya kepada saya, di mana perintah Allah untuk menyembahnya? Asob ayat 14, inani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholati dzikri. Jelas ayatnya. Nah, saya ingin jawaban yang jelas, nggak usah muter-muter. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya atau Tuhannya Yesus untuk menyembah Yesus? Langsung ayat, biar enak kita. Oke, saya di sini memberikan 3 peristiwa, Pak Sugi. Mungkin boleh bantu disimakkan dulu sebelum untuk menyanggahnya ya. Pertama peristiwa Thomas. Thomas mengatakan ketika dia menyucukkan tangannya ke dalam lambung dan lubang paku yang di tangan Tuhan Yesus, dia mengatakan ini adalah benar-benar Tuhan. Itu pengakuan dari seorang Thomas. Kedua, di sini ada peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke suatu daerah namanya Gerasa, kalau saya nggak salah. Nah, di situ dia bertemu dengan seseorang yang sedang kerasukan setan. Yang mana setan ini dirasuki oleh banyak orang lah. Manusia ini dirasuki oleh banyak setan di dalamnya. Lalu si setan ini berteriak, Tuhan, ini bukan Orang dasar rasukan setan. waktunya saya, bukan waktunya kami untuk masuk ke dalam liang api. Karena si setan ini tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah... Anda tahu pertanyaan saya enggak sih? Ngerti Pak Sugi? Karena Pertanyaannya di mana perintah, bukan menurut perbuatan orang. Kalau sesuatu itu bisa dianggap Tuhan karena ada yang menyembah, maka Anda harus mengakui sapi juga Tuhan. Karena ada orang-orang Hindu di India sana nyembah sapi. Bukan itu. Ya. Itu kan kamu melihat perbuatan orang. Nah, kalau kamu melihat perbuatan orang lalu orang itu kamu anggap Tuhan, kenapa Daud nggak kamu anggap Tuhan? Karena tentara-tentara itu menyembah Daud. Kalau Anda lihat misalnya di dalam 2 Samuel 1 ayat 2, itu tentara menyembah Daud. Di 1 Samuel 25 ayat 23, Abigail menyembah Daud. Bukan itu yang saya masalahkan. Mengenai Thomas, ini saya kasih tahu. Di situ Thomas itu menyebut kurios. Kurios itu tidak digunakan untuk menyebut orang yang ada di hadapannya. Untuk orang yang ada di hadapannya itu kurie. Bukan kurios. Artinya Thomas tidak sedang menuhankan Yesus. Di situ posisi Thomas itu kan di dalam Yohanes 20 ayat 28. Itu posisi Thomas ini sedang kaget. Karena awalnya Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu masih hidup. Sebelum aku menyucukkan tanganku ke bekas lambungnya yang ditombak dan
tangannya yang dipaku, aku tidak percaya. Tiba-tiba Yesus nongol, maka dia kaget. Kalau orang Islam ketika kaget dan sebagainya, ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Tuhanku, bukan berarti saya sedang menuhankan orang di hadapan saya. Dilihat konteksnya, dilihat. Itu satu. Yang kedua, kurios, itu di situ kurios tidak ditujukan kepada Yesus. Karena kalau kita menyebut orang yang di depan kita itu menggunakan kata kurie. Contoh, ketika ada perempuan minta tolong kepada Yesus, Anda lihat di dalam di dalam Matius 15 ayat 24, 25, 26. Itu dia mengatakan kurie. Ya, bukan kurios. Karena langsung nyebut kepada Yesus, tapi ketika pakai kurios itu kepada orang lain, ya. Jadi saya minta di mana Yesus menyuruh menyembah Dia. Karena kalau tidak ada, Anda hanya berpengertian sendiri. Padahal itu dilarang di Amsal. Jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Di mana ada perintah Yesus untuk menyembahnya? Silakan. Jawab aja bro, gak ada. Biar gak panjang. Oke, baik. Sebenarnya banyak data-data yang menunjukkan bahwa dia itu memang Tuhan, dan ada beberapa data yang mengatakan bahwa dia itu sebentar, saya coba ambil Alkitab dulu. Saya Bukan itu pertanyaannya Pak Desugi, di mana Yesus berkata atau perintah menyembah Yesus? Itu aja. Baik. Anda tunjuk aja. Baik. Kalau ada, saya Baik. siap baptis malam ini. Enggak begitulah Pak Sugi. Gini bang. Kenapa saya tanyakan itu? Ya sedikit. Kenapa itu saya tanyakan? Karena kalau tidak ada, lalu Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan, maka wajar kalau Yesus di Matius 7 ayat 23 mengatakan, kamu penjahat. Kamu melakukan sesuatu yang tanpa ada dasarnya. Di ayat 21, Yesus menerangkan bagaimana caranya masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, orang-orang yang sudah didoktrin menuhankan Yesus itu masuk surga, protes dia. Loh, terus selama ini saya bagaimana? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bermukjizat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu pula. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Apa kata Yesus? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, orang-orang yang nyebut aku Tuhan. Aku tidak mengenalnya kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Kalau kamu menyembah seorang nabi, itu adalah kejahatan yang sangat besar. Oke, baik Pak Sugi. Izin Pak buat berbicara Pak. Silakan. Yang pertama Bapak menanyakan kepada saya di mana perintah bahwa Tuhan Yesus itu dia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan disembah. Ya. Bukan. Di mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Oke, baik. Pak, untuk ayat yang pertama, di sini terdapat dalam konteks percobaan di padang gurun. Ya, ini terdapat pada Matius 4 ayat, mungkin ini untuk jawabannya ayat 10. Ayat 7 dengan ayat ke-10 Pak Sugi. Apa di situ? Di situ sudah nyahlah iblis sangat jelas dikatakan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembahku. Janganlah engkau mencoba. Oke, ayat yang ke-7. Bentar, saya coba bacain lengkapnya ya Pak Sugi. Ya, bacain aja dulu, bacain. Saya hafal, nggak perlu kamu bacain, saya hafal itu. Gak apa-apa, jangan sombong Pak Sugi. Loh, saya ini Bang, hafalan saya, dari tadi saya nggak ada buka-buka Bible Bang dari tadi. Hafalan Bible saya ini belum ada yang ngalahin. Jadi gini Bang, sebenarnya ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, bukan maksudnya jangan mencobai Yesus sebagai Allah, bukan. Maksudnya jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena kalau Anda baca di dalam ayat 6, iblis berkata, ya, sebab ada tertulis, ya, jatuhkanlah dirimu, ya kan? Sebab ada tertulis,
Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Nah, jawab Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti jangan mencobai Yesus sebagai Tuhan, bukan. Maksudnya jangan mencobai janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Nah, diperkuat di dalam Matius 4 ayat 10. Ketika Yesus disuruh menyembah iblis, apa kata Yesus? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Ini menunjukkan Yesus itu menyuruh iblis untuk menyembah Tuhannya, bukan menyembah Yesus, bos. Paham? Oke, baik. Nggak gini loh pertanyaannya nih. Terus Yesus itu memerintahkan menyembah dirinya atau memerintahkan menyembah kepada Bapa? Itu aja. Ada dua di situ pilihan. Di dalam Bible Bapa dan dirinya itu satu, Bang Wah, Hendy. itu kacau. Jadi otomatis jika dia memerintahkan menyembah kepada Bapa, itu secara otomatis dia menyebut dirinya juga. Wah, ini asumsi Anda. Itu Di dalam Yohanes 4 data-data yang ayat terkait 22, Bang, Yesus ngomong begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Yesus punya Tuhan, Bang. Yesus menyembah Tuhan. benar. Itu konteksnya. Apakah Tuhan punya Tuhan? Ayo, Anda masih muda loh, waras loh. Gini, Pak. Apakah Pak. Tuhan punya Tuhan? Izin Pak Sugi, Ya. Tuhan punya Tuhan itu tidak mungkin. Ya. Nah. Untuk konteksnya disebutkan di situ, itu adalah konteks yang dimana perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Nah di situ ya Pak ya. Nah di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya, kami sembah kepada Tuhan yang kami kenal, sedangkan kalian itu tidak kenal dengan apa yang kalian sembah. Benar demikian yang dia katakan. Nah, Yesus menyembah nggak di ayat itu? bukan berarti ini perlu kita pahami dulu Pak. Ini menyembah apakah secara harafiah atau figuratif gitu Pak. Menyembah artinya apa sih? Karena kata menyembah ini banyak hal lah Pak yang di Alkitab ini yang menekankan Yesus itu berdoa, Yesus itu lapar, Yesus ini menyembah atau apapun lah itu. Nah, memang banyak bertebaran di Alkitab ini. Tetapi perlu kita ketahui, iman Kristen juga mempercayai bahwa di dalam naturnya Tuhan Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Nah, itu dapat dari mana itu? Dapat dari mana itu? Yesus Allah sejati, Yesus punya dua natur, ini pendapat dari mana? Dari Yesus sendiri atau dari mana ini? Oke, baik Pak. Ini hasil dari yang saya pelajari selama ini Pak. Dan itu semua berdasarkan ke Bible. Kita kembali lagi ke kata menyembah ini dulu Pak Sugi. Kata menyembah di sini yang saya sampaikan tadi bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya pada Filipi ini, kenosis, merendahkan dirinya dari yang maha kuasa menjadi yang tidak berkuasa. Ya, ini totalitas. Jadi dia itu, bukan jadi-jadian nih, bukan jadi-jadian. Itu bentar. Makanya, itu kan di dalam Filipi 2 ayat 6 ayat sampai 8 itu kan. Itu Paulus dapat dari mana ya? Kok bisa mengatakan Tuhan mengosongkan dirinya walaupun dalam rupa Allah tapi ia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah itu? Itu Paulus dapat dari mana gitu? Oke. Imam Kristen percaya bahwa apa yang ada di situ si Paulus ya, kalau menurut saya dia mendapat data-datanya dari murid-murid Tuhan Yesus yang ada hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Kedua, si Rasul Paulus mendapatkan semua itu dari pengwahyuan yang Allah berikan. Itu dengan cara Anda salah. Perlu saya bantah. Pertama, para murid tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Ya, tidak pernah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus saja, ya, itu tidak berani dia ngomong, asal ngomong dari dirinya sendiri, nggak berani. Anda lihat di dalam Yohanes, semua yang aku katakan sesuai yang aku dengar,
Yesus saja untuk mengajarkan, untuk mengatakan sesuatu, dia berdasarkan sesuai yang ia dengar. Nah ini Paulus dapat dari mana? Anda mengatakan berdasarkan pewahyuan. Padahal Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 17. Ya, semua yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang sedang berkeyakinan. Ini gimana? Paulus sendiri ngaku bukan berdasarkan firman Tuhan. Kok Anda mengatakan Paulus berdasarkan pewahyuan dari mana? Oh, mungkin Pak Sugi kita perlu melihat konteks-konteksnya Pak Sugi. Jadi Tenang kita saja bos, tenang saja. Mengambil Saya satu- ini sudah selesai. Bible dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Nggak perlu Anda mengajari saya konteksnya bagaimana. Nggak perlu. Saya paham itu. tahu saya orang-orang yang memang mengerti kebenaran di Bible ini, saya yakin dia tidak mungkin pindah server ya. Karena saya sendiri mempelajarinya dan saya sangat tercengang karena kebenaran-kebenaran yang ada di sini menurut saya itu sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tetapi sayangnya, gimana Pak Sugi? Satu pertanyaan saya nggak bisa Anda jawab berdasarkan data. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Nggak ada. Ya. Yang kedua, ini pertanyaan kedua. Buktikan Yesus itu Tuhan. Berdasarkan apa sehingga Anda menganggap dia Tuhan? Ayo. Oke. Saya tidak bisa mengatakan ayat-ayatnya, tetapi saya tahu Pak Sugi pasti tahu, pernah dengar peristiwa ini, kisah ini. Jadi ada beberapa peristiwa yang dimana ketika Tuhan itu sedang mengajar-ngajar di kota-kota, dan ada satu orang, saya lupa namanya siapa. Di situ dia mengatakan ketika dia disembuhkan ya dari sakitnya dan dia menyembah Tuhan Yesus. Nah, di situ kita lihat reaksi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tidak menolak penyembahan tersebut. Dan dengan sikapnya demikian, itu menunjukkan bahwa dia memang Tuhan. Dan kalau sekiranya dia hanya nabi, dia pasti menolak penyembahan tersebut oleh orang itu. Oke, saya tanggapi ya. Udah cukup Sugi. satu dulu. Jadi Anda sendiri tadi sudah melihat kalau nyembah itu konteksnya apa. Nah ini ketika ada orang menyembah Yesus langsung Anda tangkap bulat-bulat. Di dalam tradisi Yahudi itu ada penyembahan yang sifatnya itu Tuhan. Ada yang sifatnya itu penghormatan. Seperti yang saya kasih contoh tadi di dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Tentara-tentara menyembah Daud. Apakah Daud Tuhan? Bukan. Jadi penyembah di situ adalah sebagai bentuk terima kasih, penghormatan juga bisa. Tapi mari kita lihat pernyataan Yesus sendiri. Ketika dia melakukan keajaiban, apakah itu untuk membuktikan dirinya Tuhan? Sebagaimana yang Kristen harapkan? Intinya kan tadi Anda mau mengatakan bukti Yesus itu Tuhan, dia mampu melakukan keajaiban. Kan itu intinya. Nah sekarang, ada keajaiban Yesus yang paling dahsyat. Mengobatin orang bisu mah biasa saja. Ya kan, mengobati orang timpang biasa saja. Ada yang lebih hebat daripada itu semua. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Apa itu? Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Inilah keajaiban Yesus yang paling hebat. Tetapi ketika Yesus membangkitkan orang mati, Anda baca di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Anda akan tahu di situ. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena engkau selalu mendengarkan aku supaya mereka tahu. Supaya orang yang berkeliling di sini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati sekalipun dia bersaksi sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Seharusnya kesempatan ini dipakai oleh Yesus kalau memang dia Tuhan. Aku Tuhan. Ini loh buktinya. Ku bangkitkan Lazarus, bangkit. Dia Tuhan. Tapi faktanya tidak. Justru ketika dia membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan Tuhan. Tidak pernah bersaksi sebagai Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes.
yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, supaya kamu tahu. Jadi ketika Yesus melakukan keajaiban, itu justru membuktikan Dia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Ada lagi yang bisa membuktikan Yesus Tuhan? Ayo sini. Baik, terima kasih Pak. Pertama saya mau bahas esensi dari kekristenan itu sendiri bukan karena keajaiban Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang hidup dan lain sebagainya. Oke, ini bukan esensi, tetapi esensinya adalah kebenaran dan kasih. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa Jangan ke manusia. situ dulu, yang saya Bos. pahami. Ini Itu pembuktian ketuhanan Yesus. Apa yang membuktikan Yesus Tuhan? Ayo dong. itu untuk pembukaan terlebih dahulu Pak Sugi. Mohon untuk Ya, didengarkan nggak usah terlebih muter-muter. dahulu. Kalau sama saya nggak perlu muter-muter. Saya paham Kristen kok. Saya paham sekali. Nggak usah muter-muter. Nggak Nggak perlu apa-apa. Anda menjelaskan tentang Yang Kristen paham apa Kristen begini-begini, ini- nggak perlu. Kita pembuktian aja. Betul. Saya sangat setuju. Baik. Satu peristiwa lagi Pak Sugi, yang ketika Tuhan Yesus pada hari raya dia mengajar di Bait Allah. Lalu dia berdebat dengan beberapa orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Satu statement yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus yang menyatakan diri dia itu adalah Allah. Dia mengatakan bahwa dia lebih tua dari Adam, dia lebih tua dari Daud. Lalu orang Yahudi ini membantah, bagaimana mungkin kamu lebih tua daripada Adam dan Daud sedangkan umur kamu baru 33 tahun. Abraham. Bukan Adam, bukan Daud, Abraham. Aku ada sebelum Betul, Abraham Abraham. ada. Yes, itu statement yang Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, konsekuensi logisnya seperti ini Pak Sugi. Mengapa orang Farisi itu sampai marah ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian? Satu yang saya ketahui, karena mereka tahu Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia ini seolah-olah menyamakan dirinya itu dengan Allah. Makanya di situ orang Yahudi itu marah dan mau ambil batu dan rajam dia pakai batu. Di situ statement Tuhan Yesus sangat clear, menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Oke. Demikian Di Pak Sugi. situ Yesus tidak mengatakan untuk membuktikan dirinya Tuhan. Bentar, saya kasih tahu ya. Saya setuju, Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Karena memang kalau kita lihat kitab Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus itu memang sudah ada sebelum dunia diciptakan, tapi dia sebagai ciptaan. Anda buka juga di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus ciptaan. Keberadaannya Yesus sebelum Abraham ada, ya saya setuju, nggak ada masalah. Tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Makanya tadi di dalam Wahyu 3 ayat 14 Anda buka di situ. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya nanti kalau Anda lihat ya, di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Jadi Yesus ini sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Ya nggak ada masalah kalau dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, nggak masalah.
Karena memang dia diciptakan sebelum Oke. dunia diciptakan. Baik, terima kasih Pak Sugi. Mungkin itu agak melenceng dari konteksnya ya Pak Sugi. Karena gini, itu kita sudah membahas keutamaan dari semua ciptaan, itu Kristus itu tadi. Itu sebenarnya ayat-ayat yang dipakai oleh saksi Yehova. Saya tidak mau bahas untuk ke sana dulu. Kita fokus untuk di konteks orang Farisi ini yang sedang Bentar Bang, berdebat. menurutmu di Amsal 8 ini siapa Bang? Amsal 8 Iya, ini siapa? bunyi ayatnya bagaimana Pak? Amsal 8 ayat 22 ini siapa menurutmu? Coba. Bunyi Dia belum ayatnya tahu seperti isinya apa? Pak, dia nggak tahu isinya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Siapa itu? Nih, ya, saya open cam ya, biar lebih jelas. Ini nanti kemana, di situ ada tanda bintang. Anda kalau pakai HP, Anda pakai HP enggak? Coba. Pakai HP Pak Sugi. Coba Amsal 8 ayat 22. Ada aplikasi Bible? Aplikasi Bible jika dikeluarkan dari TikTok dia nggak bisa dengar oke ya. suara. Anda percaya ini saya baru buka Pak, Bible. Oke, saya bukakan ya. ya silakan. Ya. Nih. Amsal 8 ayat 22. Ya. Ayat 22. Ini ada bintang, betul? Ini bukan bikinan Sugi, orang Islam. Yang bikin ini nggak pernah sholat itu Jumat. Ya. Layarnya gelap Pak Sugi. Nih ada tanda bintang ya. Kita klik bintang ini ya. Kemana dia? Sorry Pak Sugi. Ayat Atau layar 13. screen saya aja. Hmm? Pak Hendi Mana ada dia? nama screen-nya nggak Pak Hendi? Kenapa? Kelihatan screen-nya itu. Jelas? Bentar. Nih saya ulang lagi. Hitam ya, besar. Amsal 8 ayat 22. Ntar dulu Pak dia nggak lihat share screen dia. Dia nggak lihat share screen. Lihat saya screen, lihat. Ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini ada tanda bintang nih. Kita klik di mana dia larinya. Wahyu. Apa ini? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nih. Ini memang Yesus. Yesus itu diciptakan sebelum semuanya ada. Ini buktinya. Kalau Anda masih kurang percaya, ini kan berbicara tentang wejangan hikmat. Di ayat 12 dikatakan aku hikmat. Nih, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Yesus itu hikmat. Anda buka di 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah. Jadi Yesus itu sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Gitu loh bos. Oke? Oke, baik Pak Sugi, baik Pak Sugi. Pak Sugi, saya ada pertanyaan. Di situ dikatakan Yesus diciptakan sebelum semua permulaan ada. Betul? Ya kan? Artinya, kalau memang semua permulaan itu belum ada dan dia adalah satu-satunya di situ, bukankah itu menunjukkan bahwa dia sang pencipta itu sendiri? Sejak kapan sang pencipta diciptakan? Gimana Pak Sugi? Sejak kapan sang pencipta diciptakan? Sang pencipta nggak diciptakan, dialah yang menciptakan. Padahal ini Anda baca tadi, sudah kita baca bareng-bareng bahwa Yesus itu diciptakan sebelum semuanya ada. Sebelum gunung ada, sebelum air ada, sebelum bumi ada. Ini Yesus sudah diciptakan. Anda mau mengatakan dia Tuhan, sedangkan dia diciptakan. Baik, baik. Baik, Pak Sugi. Lalu saya sebetulnya saya sudah pernah lihat ayat ini, dan ayat ini biasa digunakan oleh saksi Yehova yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan selain pada karena dia ciptaan, ya. Saya belum menggali lebih lanjut untuk mengenai masalah ini. Saya rasa asumsi Ini pertanyaan Pak Desugi sederhana kok lari kemana-mana ya? Iya benar Pak, saya sering membaca itu Pak Hendi.
Cuma saya mau mengatakan saya masih belum menggali lebih lanjut mengenai hal tersebut ya, ayat-ayat yang ya biasa digunakan oleh saksi-saksi Yehova di dalam kekristenan. Pak Sugi, untuk pertanyaannya saya ingin menjawab dengan simpel. Mungkin karena saya belum menggali lebih lanjut, asumsi saya seperti ini Pak Sugi. Yang pertama, di Alkitab ini kan menggunakan ada beberapa bahasa lah yang paling dominan bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani gitu. Dalam untuk penerjemahannya untuk dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu sendiri ya pasti adalah satu atau dua salah dalam penerjemahannya karena keterbatasan bahasa itu tadi gitu. Nah, asumsi saya mungkin itu keterbatasan dari penerjemahan LAI lah Pak Sugi. Dan saya juga janji kepada Pak Sugi, saya akan cari tahu jawabannya seperti apa. Saya ada janji dengan Bang Juma, dengan Pak Sugi. Saya akan catat pertanyaannya itu. Jadi gini, bro ya. Kalau kita kembali kepada teks aslinya, justru kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15 itu Yesus itu prototipe. Anda tahu prototipe? Sangat tahu Pak Sugi, saya jurusan Apa prototipe, Bang? Sebelum saya bukakan ayatnya, Bang. Seperti gambaran awal dari benda yang aslinya. Gitu, nah, gambaran itu dibuat enggak? Gambaran ya tentu dibuat. Nah, itu dia. Kolose 1 ayat 15 ya, saya bacakan ya. Boleh. Kolose 1 ayat 15 dalam bahasa Yunani. Hos estin icon tau teau tau aurotau prototokos. Nah, ini dia yang saya maksud. Dari kata apa prototokos? Prototype. Gambaran. Ya, atau rancangan, denah. Nah, seperti misalnya kita itu mau bikin rumah itu ada sketsanya dulu, ada denahnya dulu. Nah, seperti itulah. Jadi Yesus ini memang dijadikan contoh untuk ciptaan-ciptaan itu. Makanya di sini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala diciptakan. Dia ini yang diciptakan pertama-tama kali sebagai prototokos, sebagai contoh awal. Gitu Bang, paham ya? Kolose 1 ayat 15. Ya, saya sudah melihat. Pak Sugi. Ngarang lagi ini Pak Sugi. Apa yang ngarang? Sudah kita setujui bareng loh, ini di bawah katanya saya ngarang. Saya tanya prototokos, prototipe itu apa? Gambaran diciptakan enggak? Diciptakan. Ya Yesus diciptakan. Sudah selesai toh. Silakan Bang Andi. Baik. Pak Sugi.